Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Setiadi, guru PPKN SMK 6 Jakarta. Anak-anak sekalian, kita akan belajar PPKN dengan saya karena kondisi COVID-19 ini kita belajar di rumah. Baik, saya akan mengajar dari rumah saya, memberikan materi kepada Anda semua. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari kejadian peristiwa COVID-19 ini. Buktinya, di samping saya bisa menjalankan belajar dari rumah melalui online, tetapi saya bisa offline dengan memelihara tanaman. Ada bunga-bungaan, kemudian ada buah-buahan, ada juga sayuran. Saya tanam di lingkungan rumah yang sempit ini. Barangkali ini bisa dicontoh sama anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita PPKN dengan guru RM Setiadi SMK 6 Jakarta. Dan kali ini kita akan mengkaji tentang peranan pers di Indonesia. Apa tujuannya kita mengkaji peranan pers di Indonesia? Tujuannya adalah bahwa kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis peranan pers di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membahas materi ini mulai dari peranan pers Indonesia. Polisi kembali mendatangi lokasi kejadian atau TKP kasus dugaan pembunuhan editor Metro TV, Yodi Prabowo. Olah TKP Senin sore kemarin dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Polisi membawa dua saksi yang melihat langsung dua pria yang diduga berperan dalam kasus pembunuhan ini. Menurut saksi, kedua pria tersebut melintas di pinggir kali Pesanggerahan usai terjadinya pembunuhan sekitar pukul 2 dini hari. Saksi menambahkan dua orang itu tampak mencurigakan dan tergesa-gesa. Keduanya muncul tidak bersamaan, berselang 20 menit. Kurus. Berapa orang, Pak? Pertama jam 2 itu satu. Jam 2 satu orang. Lewat. Saya tegur. Mas, dari mana? Dari atas. Kemana mau ke sana? Kan ke sana kan ada Gang Haji Buang, Gang Silon. Atas itu pinggir tol tadi, Pak? Hah? Atas itu pinggir tol? Nggak tahu. Terus? Ya, langsung ke sana. Nah, kira-kira 20 menit. Ada satu lagi lewat. Pakai kuku hijau. Saya sama teman, saya tunggu sampai jam 4. Takut dia maling motor. Bukan orang sini, bukan. Ditkrimum Polda Metro Jaya menyatakan saat ini tim tengah melakukan analisis terkait hasil dari pengumpulan barang bukti yang dikeluarkan forensik Polri. Salah satunya rekaman CCTV yang mengarah pada dua pria yang melintas di pinggir kali. Polisi meminta masyarakat di sekitar lokasi untuk menginformasikan apapun sebagai bukti tambahan. Kita mau mencocokkan, terus ada tambahan informasi dari masyarakat, yaitu aja kita dalami. Ada nggak keterkaitan informasi yang barusan cek, misalnya melihat seseorang dan lain sebagainya, ini kita selaraskan. Apakah itu merupakan kegiatan yang nyambung apa enggak gitu? Karena ada hasilnya, sekarang belum saatnya. Pak, tapi dari analisa-analisa yang dikumpulkan itu sudah ada, Pak, titik terang atau yang dituju pelakunya gitu, Pak? Belum saatnya saya sampaikan sekarang. Hingga kini, polisi sudah memeriksa 34 saksi. Penyidik sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik terkait sidik jari yang menempel di pisau yang dipakai untuk menusuk korban. Polisi juga akan memanggil kembali kekasih korban untuk mendapat keterangan tambahan. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.
Anak-anakku sekalian, selamat ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Saya akan membahas peranan pers di Indonesia. Dan kalian tahu bahwa pers yang dimaksud adalah wartawan, reporter, jurnalis, itu adalah bagian dari pers Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah sebagai peserta didik, kalian dapat menganalisis peranan pers di Indonesia. Kemudian landasan hukumnya. Apa landasan hukum pers di Indonesia? Yang pertama adalah landasan ideal Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 99, ini Undang-Undang tentang pers. Kemudian landasan etisnya, walaupun tidak dalam Undang-Undang pers, semua pihak yang menjalankan pekerjaan di dunia jurnalis wajib menangani dan mentaati kode etik jurnalis yang berlaku. Landasan profesionalnya, media massa juga harus memperhatikan landasan profesional yang mengatur kegiatan jurnalis. Dan landasan tersebut memiliki beberapa poin penting seperti menghormati, kemudian kejujuran, keberanian, dan mengarahkan pada perbedaan pendapat atau fakta yang mengatur persamaan warga negara. Dan landasan kebebasannya, media massa diberi kebebasan menerima, menyampaikan informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Baik, kita akan melihat peranan pers. Peranannya yang pertama adalah menjadi saluran informasi dalam masyarakat. Sebab kalian ketahui bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi atau berita secara cepat. Dan media massa juga menjadi salah satu sarana informasi antara kelompok masyarakat dengan informasi dari masyarakat dan untuk masyarakat juga. Peranan yang lainnya adalah peranan menjadi media opini publik. Peran media massa yang lainnya adalah menyediakan tempat untuk debat publik, ya. Kita lihat suka di TV itu suka ada debat pada saat pilkada, pada saat pemilihan presiden itu ada debat. Dan diadakan di televisi, di radio juga ada, ya itu mereka memfasilitasi itu. Dan peranan menjadi media opini publik juga, masyarakat dapat menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapat kritik yang beragam, aspiratif ke suatu lingkungan atau negara, ya. Dan kita akan melihat lagi kebebasan pers, ya. Kebebasan pers itu memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang bagaimana, ya? Kebebasan yang memang jujur dan apa adanya, tidak direkayasa, apalagi mereka mencari uang atau hanya untuk politik. Apa fungsinya? Fungsinya ada 3, yaitu fungsi pengamatan sosial, fungsi sosialisasi, dan fungsi koreksi sosial. Dan karena pers ini adalah untuk sosial, fungsi-fungsi ini adalah fungsi sosial. Seperti yang pertama adalah fungsi pengamatan sosial. Media massa menjadi alat pengamat sosial atau social service pers, yang merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dengan pemahaman dan objek dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Fungsi sosial sebagai alat sosial atau sosialisi untuk mengenalkan dan menyebar suatu nilai-nilai sosial suatu masyarakat ke generasi muda, ke generasi yang selanjutnya. Dan fungsi koreksi sosial atau social correction yang berarti dapat menyatukan kelompok sosial yang ada di suatu masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyebarkan pandangan-pandangan yang nantinya menciptakan suatu konsensus yang baik. Kemudian kita akan melihat hak asasi mengeluarkan pendapat. Saya ulangi,
pers itu memang ada aturannya, ada kode etiknya, tapi pers juga memiliki kebebasan. Kalau Anda lihat dalam saat demo dan sebagainya, pers tidak boleh dijadikan sasaran, apalagi dipukuli dan sebagainya gitu kan. Dia netral, dia hanya meliput. Kemudian kebebasan pers disertai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sebab dia mempublikasikannya kepada masyarakat. Media massa memiliki tanggung jawab untuk memberikan penerapan kepada masyarakat agar bisa mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui periklanan. Kalian bisa lihat dengan pers, kita bisa melihat iklan dan sebagainya ya, di media massa, di koran, di hampir semua. Di televisi juga banyak sekarang. Malah melibatkan orang-orang yang public figure ya, bisa artis, bisa dokter, misalkan alat kesehatan, ya kan. Kemudian di sana ditayangkan dokter, kemudian artis, dan ternyata kalau kita sadar itu adalah sebuah iklan yang terselubung yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat. Bertanggung jawab juga untuk memberikan informasi dan diskusi mengenai sistem dan kondisi politik yang sedang terjadi, misalkan saat pemilu, saat pilkada. Media massa mandiri dalam biaya dari media massa itu sendiri, bertanggung jawab sebagai pengawas pemerintah. Nah, ini kontrol sosial juga buat pemerintah, pers itu, ya kan, sehingga pemerintah nggak bisa arogan, nggak bisa semena-mena, karena dengan pers ini bisa menjadi kontrol sosialnya. Kemudian bertanggung jawab dalam menyediakan hiburan masyarakat. Kita bisa melihat salah satunya televisi lah, banyak hal yang kita bisa saksikan, hiburan-hiburan untuk masyarakat, untuk kita semuanya, sehingga pers juga bukan hanya sekedar informasi, pengetahuan, teknologi, religi dan sebagainya, termasuk hiburan ya, bisa kegiatannya bermacam-macam. Kemudian kalian nanti akan disuguhkan sebuah video, nanti videonya akan kalian simak, kemudian ada beberapa pertanyaan dari saya. Kalian mohon dijawab pertanyaannya dengan baik, bisa didiskusikan dengan teman-teman ya. Jelas pada saat pandemik ini kalian tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah, gunakan handphone kalian untuk komunikasi dengan teman-temannya, berdiskusi dengan teman-temannya, sehingga nanti jawaban yang saya harapkan kalian bisa lebih baik ya kan, setelah didiskusikan dengan teman-temannya. Demikian paparan saya mengenai pers. Terima kasih dan mohon maaf bila Pak Setiadi kurang jelas menyampaikannya, dan apabila ada kesalahan dalam ucapan mohon maaf juga dan mohon dimaklumi, karena Pak Setiadi juga sedang belajar untuk kalian yang sama-sama kita belajar. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah peranan pers kita kupas secara tuntas, dan anak-anakku sekalian, ada tugas buat kalian, tolong dikerjakan, nanti kirim ke LMS agar kalian mendapatkan nilai dari saya. Dan anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat siang dan selamat mengerjakan tugas dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.